Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning solih-solihah kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke teman-teman, sebelum memulai kegiatan kita awali dengan berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Dan pastinya teman-teman sudah sarapan, sudah sholat duha 4 rakaat, sudah membaca al-masurat, sudah mandi, sudah ganteng, dan sudah siap PJJ. Oh iya, tidak lupa juga disiapkan alat tulisnya. Oke. Nah, kemarin kan teman-teman sudah membahas mengenai teks petunjuk. Kali ini kita masih membahas tentang teks petunjuk ya teman-teman. Namun kali ini adalah teman-teman yang membuatnya. Oke. Yuk kita simak video penjelasan dari Bu Risma. Oke, tetap semangat ya sobat. Kan secara runtut. Runtut itu artinya berurutan. Jadi step by step dari awal hingga akhir semuanya berurutan sehingga akan mudah dipahami nanti teks petunjuknya. Selanjutnya teman-teman, yang kedua yaitu adalah menggunakan kalimat perintah. Kenapa menggunakan kalimat perintah? Karena teks petunjuk itu isinya adalah perintah-perintah yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, sehingga digunakan kalimat perintah agar semakin jelas. Selanjutnya teman-teman, yang ketiga yaitu adalah menggunakan bahasa yang santun. Nah, kenapa menggunakan bahasa yang santun? Agar enak didengarnya dan enak juga ya dibacanya, bahasanya yang santun. Selanjutnya yaitu adalah yang keempat, memperhatikan tanda baca dan ejaan yang tepat. Jadi ketika kita menulis teks petunjuk harus diperhatikan betul tanda bacanya dan juga ejaan yang teman-teman tulis harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mengenal jenis teks petunjuk. Jadi teks petunjuk itu bermacam-macam ya teman-teman ya, bukan hanya satu saja. Nah, jenis teks petunjuk yang pertama yaitu adalah petunjuk menggunakan sesuatu. Misalnya petunjuk menggunakan sepeda listrik, atau misalnya petunjuk menggunakan setrikaan, atau bisa juga petunjuk menggunakan obat-obatan. Biasanya kalau teman-teman berobat itu kan di belakang obatnya ada teks petunjuknya ya, cara minum obatnya, misalnya sehari 3 kali dan seterusnya. Seandainya tidak ada teks petunjuk penggunaan obat, pasti teman-teman akan bingung bagaimana cara minum obatnya. Bisa jadi nanti terjadi kesalahan obatnya yang harusnya misalnya diminum 3 kali sehari, jadi diminumnya sekali dalam sehari, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah petunjuk membuat sesuatu. Nah, di sini misalnya teman-teman ingin membuat layangan. Nah, teman-teman bisa mencari petunjuk pembuatan layangan di sumber-sumber lain, misalnya di internet atau di majalah dan seterusnya. Atau misalnya bundanya ingin masak kue, itu juga bisa ya teman-teman melihat petunjuknya di internet juga ada atau di sumber lain yang terpercaya. Bisa melihat teks petunjuk membuat sesuatu. Selanjutnya yaitu adalah petunjuk melakukan sesuatu. Contohnya misalnya teman-teman mengikuti kegiatan les renang. Nah, pasti sebelum renang teman-teman sudah mendapatkan petunjuk-petunjuk dari pelatih renangnya terlebih dahulu. Selanjutnya teman-teman yaitu yang keempat merupakan petunjuk arah atau denah. Misalnya kita akan pergi pulang kampung. Nah, biasanya di jalan-jalan itu suka ada petunjuk arah ya. Misalnya ke kanan ke Solo atau ke kiri ke Jogja, seperti itu. Atau teman-teman juga bisa menggunakan Google Maps sebagai petunjuk arah ya. Misalnya ingin pergi ke suatu tempat namun teman-teman belum tahu lokasinya, bisa menggunakan Google Maps.
Atau juga kalau dulu kita menggunakannya yaitu kompas ya teman-teman untuk melihat arah. Baik teman-teman, demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah teks petunjuk. Dibagi menjadi 3. Yang pertama, menentukan jenis teks. Kamu akan membuat apa di situ? Yang kedua, menentukan tahapan petunjuk secara berurutan dan teratur. Kembali lagi, teks petunjuk itu harus sesuai dengan langkah-langkah, harus sesuai dengan urutan, tidak boleh tercampur. Yang ketiga, menggunakan gambar. Di sini bertujuan untuk memperjelas teks petunjuk yang kamu buat. Isi dalam teks petunjuk itu ada 4. Yang pertama, ada pendahuluan, seperti contoh kamu membuat kopi dalgona. Nah, yang kedua, menentukan keterangan alat dan bahannya. Kira-kira apa saja yang kamu butuhkan? Yang ketiga, ada tahapan kegiatan. Nah, ini biasanya berupa langkah-langkah dalam membuat kopi dalgona. Dan yang terakhir, penutup. Biasanya diakhiri kalimat minuman siap untuk disajikan. Seperti contoh, pendahuluannya yaitu kincir angin dari plastik. Alat dan bahan itu ada botol, gabus, bekas, lidi, dan gunting. Sedangkan tahap kegiatannya yaitu langkah-langkah pembuatan. Penutup, kincir siap digunakan. Nah, alhamdulillah materi hari ini telah selesai ya. Jika kalian ada yang kurang paham, kalian bisa langsung tanyakan ke ustazah. Mungkin cukup sekian, semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tadi sudah menyimak video pembahasan, maksudnya menyimak pembahasannya. Sekarang ada kesimpulan ya. Di simpulan ini, teman-teman, pertama, hal-hal yang harus diperhatikan ketika menuliskan teks petunjuk. Oke, number one, menjelaskan secara berurutan. Terus, yang kedua, menggunakan kalimat perintah. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang santun. Dan yang keempat, memperhatikan tanda baca. Kenapa kita harus menggunakan berurutan, menggunakan kalimat perintah, menggunakan bahasa yang santun, dan memperhatikan tanda baca? Sebab teks petunjuk itu juga dapat digunakan oleh orang lain ya teman-teman. Jadi kita usahakan membuatnya secara berurutan, menggunakan kalimat perintah, menggunakan kalimat bahasa yang santun, dan memperhatikan tanda baca agar orang lain dapat paham apa maksud kita. Oke, apa maksud teks petunjuk kita. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis teks petunjuk. Yang pertama, petunjuk menggunakan sesuatu. Yang kedua, petunjuk menggunakan sesuatu. Dan yang ketiga, petunjuk melakukan sesuatu. Oke, teman-teman? Selanjutnya ada langkah-langkah teks petunjuk. Ya, di sini ada menentukan jenis teksnya. Maksudnya itu jenis teks petunjuk. Petunjuk apa yang akan kita buat? Misalnya kita mau membuat teks petunjuk penggunaan suatu alat, atau teks petunjuk membuat sesuatu, atau teks petunjuk arah ya tadi. Nah, selanjutnya menentukan tahapan petunjuk dan menggunakan gambar. Kalau nggak pakai gambar boleh nggak? Boleh saja. Fungsi gambar ini apa? Fungsi gambar ini agar petunjuknya itu jadi lebih jelas dan lebih indah gitu. Oke, lebih menarik. Dan selanjutnya, yang terakhir, isi dalam teks petunjuk. Isinya ada pendahuluan. Tadi teman-teman sudah lihat ya. Pendahuluan itu maksudnya seperti judulnya. Terus, menentukan keterangan alat dan bahan yang diperlukan.
Selanjutnya, tahapan kegiatan. Nah, tahapan kegiatannya itu yang berisi langkah-langkah dalam melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, menggunakan sesuatu ya. Dan yang terakhir itu penutup. Penutupnya itu biasanya digunakan misalnya kalau kayak membuat minuman, minuman siap disajikan, atau membuat makanan, misalnya makanan siap dihidangkan, atau membuat sesuatu, atau maksudnya melakukan sesuatu, misalnya menggunakan telepon, udah dikasih tahu langkah-langkahnya, terus penutupnya apa? Telepon sudah siap digunakan, seperti itu ya teman-teman. Oke. Adalah latihan. Nah, kemarin kita sudah latihan membuat teks petunjuk penggunaan suatu alat. Sekarang kita latihan membuat teks petunjuk tentang membuat sesuatu ya. Nah, berbarengan banget nih, alhamdulillah. Kemarin teman-teman SBDP kan sudah tuh membuat minuman sehat. Sekarang kita tuliskan yuk langkah-langkah dalam membuat minuman sehat ala teman-teman. Misalnya ada yang membuat jus, bagaimana langkah-langkah membuat jusnya, terus membuat wedang misalnya gimana tuh teks petunjuk pembuatan wedang Jadi teman-teman diminta membuat teks petunjuk mengenai membuat minuman sehat ya, yang teman-teman lakukan kemarin saat SBDP ya. Kalau kemarin kan teman-teman belum ada teksnya nih, maksudnya langsung disiapkan ini nih. Nah, sekarang teman-teman coba dibuatkan ke dalam teks petunjuk. Oke. Nanti dikirimkan ke Bu Risma atau ke Bu Amel ya. 4 Torik dan 4 Abah ke Bu Amel. 4 Khalid dan 4 Salman ke Bu Risma. Paling lambat hari Sabtu ya. Jadi Sabtu teman-teman masih boleh mengirimkannya. Oke. Tetap semangat. Oh iya, jangan lupa ya belajar untuk formatif ya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.